Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Kartika di series Explore Herbal. Untuk yang pertama kali menonton video ini adalah video salah satu topik atau salah satu tipe list video di channel Exploring Herbal. Jadi di video series Explore Herbal kita akan membahas berbagai topik terkait herbal untuk konten edukasi. Saya sendiri merupakan seorang dosen herbal di sebuah perguruan tinggi negeri di Denpasar. Bidang keilmuan saya yaitu farmakologi bahan alam. Saya juga mengelola sebuah kedai obat tradisional yang konten edukasi ini ditujukan juga untuk para pelanggan kedai obat tradisional kami. Untuk yang ingin berkonsultasi atau ingin berkolaborasi, silahkan hubungi kontak yang ada pada eh, bagian kiri ini atau bagian kanan saudara. Nanti akan saya balas langsung. Oke, pada series Explore Herbal kali ini yang akan saya bahas yaitu topik mengenai herbal anti diabetes atau penurun gula darah. Jadi yang akan kita bahas di dalam topik ini yaitu ada pengenalan herbal tunggal anti diabetes, kemudian poliherbalnya, lalu ada interaksi antara herbal dengan obat hipoglikemik oral atau obat anti diabetes modern yang biasa diresepkan oleh dokter. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke slide. Jadi, pada kasus diabetes yang merupakan salah satu penyakit kronis, ini biasanya memakan waktu yang lama untuk diterapi. Bahkan ada yang harus menggunakan obat hipoglikemik oral itu sepanjang hidupnya karena kontrol gula darah itu mungkin belum tercapai seperti itu. Karena banyak faktor, bisa genetik, usia, ataupun faktor yang lain. Nah, pada kondisi kronis tersebut, untuk kuratif biasanya ada beberapa pertimbangan di mana pasien itu kerap menggunakan herbal. Pertama, untuk pasien yang sudah lama mengidap diabetes dan mungkin merasa terapi konvensional itu belum cukup untuk menangani gula darahnya, atau justru tidak ingin mengkonsumsi obat konvensional karena pertimbangan individu, maka pasien akan beralih menggunakan obat herbal. Selain itu, ada misalkan kecenderungan genetik yang pasien tidak ingin mengalami diabetes seperti itu, sehingga rutin mengkonsumsi herbal-herbal yang bertujuan untuk preventif. Jadi memang herbal itu spesifiknya untuk preventif, rehabilitatif seperti itu, dan promotif. Untuk kuratif itu cenderung kita akan arahkan ke obat konvensional karena reaksinya memang yang lebih cepat dan bekerja dengan lebih baik sejauh ini dibanding herbal yang membutuhkan waktu lama. Sehingga kalau ingin penanganan segera terhadap kondisi atau keluhan penyakit Anda, maka disarankan ini masih untuk kuratif adalah obat modern. Sedangkan herbal di sini diposisikan sebagai preventif, promotif, dan juga rehabilitatif. Untuk tujuan kuratif, di sini perlu perhatian atau pengetahuan dari tenaga kesehatan yang menangani. Jadi, jenis herbal tunggal yang akan saya perkenalkan kali ini yaitu hanya herbal yang sudah teruji klinis. Jadi, di luar sana itu ada banyak sekali jenis herbal, bahkan menurut Kepala BPOM pada acara webinar baru-baru ini yang saya ikuti, itu terdapat 17.000 lebih atau bahkan 30.000, katanya 30.000 spesies tanaman yang sudah dikenal di Indonesia. Nah, dari 30.000 jenis spesies atau spesies tanaman tersebut, di sini hanya akan saya sebutkan beberapa yang sudah teruji klinis. Nah, di luar yang saya sebutkan,
itu sudah banyak yang diuji sebagai antidiabetes, baik secara in silico, in vitro, maupun in vivo, seperti itu. Jadi, kalau ingin mengkonsumsi di luar yang akan kita bahas kali ini, itu dipersilahkan dengan tetap mengontrol atau memonitoring kondisi masing-masing. Nah, batasan pengelolaan diabetes yang bisa dikelola sendiri. Jadi ini kondisi yang bisa dikelola sendiri. Maksudnya adalah kondisi yang memungkinkan herbal masuk atau penggunaan herbal. Nah, di luar kondisi ini disarankan untuk menggunakan pengobatan konvensional. Nah, kondisi apa yang bisa dikelola sendiri dan pengelolaan ini bisa menggunakan herbal, yaitu pertama, kadar gula darah sewaktu itu berkisar antara 140 sampai 300 mg per dl atau gula darah puasa sebesar 110 hingga 200 mg per dl yang baru pertama kali diketahui. Jadi baru pertama kali diketahui oleh pasien, baik secara sengaja ingin mengecek atau secara tidak sengaja mungkin tidak kepikiran akan terdetek gula darah, tapi saat pemeriksaan lengkap biokimia darah atau urin, nah terdeteksi seperti ini. Nah, ini baru pertama kali diketahui setelah pemeriksaan oleh dokter dan belum meminum obat penurun gula darah. Nah, ini boleh pasien itu menentukan terapinya, misalkan mau menggunakan herbal dulu, seperti itu. Namun tentu pasien harus aware dengan kondisi atau gejala-gejala klinis dan tetap rutin mengecek kadar gula darah. Kalau misalkan dengan penggunaan herbal itu belum cukup, seperti itu, maka segera mencari atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, penderita diabetes mellitus lama, jadi sudah lama, gitu ya, sudah tahu kondisinya, sudah menggunakan kadar gula, menggunakan obat konvensional penurun gula darah juga. Nah, penderita DM lama dengan kadar gula darah sewaktu 200 sampai 300 mg per dl atau kadar gula darah puasanya 110 hingga 200 mg per desiliter yang tidak meminum obat kimia. Nah, di sini ada catatan yang tidak meminum obat kimia. Jadi, apakah eh, pasien belum pernah ke dokter seperti itu? Jadi, di sini kondisi seperti yang saya sebutkan tadi itu masih bisa dikelola sendiri. Jadi eh, bisa menggunakan obat herbal atau mungkin paralel dengan kontrol dokter. Nah, nanti dokter yang akan lebih menganamnesa seperti itu apakah herbal akan diteruskan atau diganti dengan pengobatan modern atau apakah memungkinkan untuk dilakukan kombinasi seperti itu. Itu merupakan kondisi yang bisa dikelola sendiri dan pengelolaan ini dapat melibatkan terapi herbal. Nah, jenis herbal antidiabetes yang saya catat di sini yaitu yang sudah teruji klinis atau yang sudah diuji pada manusia dan terbukti berkhasiat. Tentu yang sudah diuji manusia ini juga sudah terbukti aman, gitu ya, baik dari pengujian hewan dan pemilihan dosis di manusia juga sudah dipertimbangkan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Jadi sudah ada penyesuaian dosis dari dosis aman pada hewan. Oke, yang pertama ada broto wali. Broto wali kita gunakan batangnya, jadi batangnya di bagian sebelah kiri ini. Jadi walaupun obat herbal yang banyak disebutkan aman, namun ketika sebuah zat itu memiliki efek seperti efek terapi, dia pasti akan diiringi dengan munculnya efek yang tidak diinginkan lain akibat pendudukan reseptor atau mekanisme tubuh yang lain terhadap obat. Nah, setiap zat gitu ya, baik itu obat modern maupun obat herbal, juga memiliki informasi seperti yang saya sebutkan di sebelah eh, kanan gambar ini. Jadi ada kontraindikasi, peringatan, efek samping, interaksi, dan aturan atau dosis pakai. Pertama untuk brotowali di sini dikontraindikasikan atau dilarang digunakan pada kondisi hamil dan laktasi. Jadi tidak cocok untuk diabetes gestasional. Kemudian peringatan.
Jadi peringatan pada pasien gangguan fungsi hati itu juga dibatasi atau kalau bisa tidak digunakan. Kemudian efek sampingnya sampai saat pustaka yang saya gunakan ini sekitar tahun 2022 ya, eh, sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu itu belum diketahui. Kemudian interaksi dengan obat yang berisiko meningkatkan enzim hati. Lalu untuk dosis ini 2 kali 1 kapsul dengan catatan 1 kapsul yang dimaksud mengandung 250 miligram ekstrak dan digunakan 2 kali 1 kapsul per hari. Menurut uji klinis yang dilakukan, penggunaan Brotowali dengan dosis sekian selama 2 bulan itu dapat menurunkan gula darah secara signifikan. Kemudian ada kayu manis. Kayu manis ini mungkin sudah banyak diketahui. Nah, kontraindikasi, demam yang tidak jelas penyebabnya, kehamilan, ulkus gaster atau ada luka pada lambung, ataupun duodenum pada usus, alergi terhadap kayu manis, dan komponen di dalamnya yaitu cinamaldehid. Peringatan, hati-hati pada pasien dengan kerusakan hati karena kandungan kumarin. Lalu gangguan jantung. Nah, ini perhatian untuk pasien-pasien seperti kerusakan hati dan gangguan jantung. Lalu efek samping dapat mencegah pembekuan darah oleh karena itu harus hati-hati apabila mengkonsumsi kayu manis dengan obat pengencer darah. Efek samping juga dapat menimbulkan alergi seperti dermatitis, stomatitis, gingivitis, glositis, perioral dermatitis maupun selitis. Lalu untuk interaksi dapat menurunkan jumlah trombosit setelah penggunaan lama. Kemudian secara teoritis ada interaksi dengan obat antikoagulan dan antiplatelet yang mengakibatkan risiko pendarahan, tetapi belum ada laporan klinis. Jadi secara analisis ilmiah itu ada risiko seperti ini, walaupun belum ada laporan klinis. Kemudian ada efek aditif atau efek penambahan seperti itu yang akan muncul apabila digunakan bersama dengan obat hipoglikemik atau obat antidiabetes. Kemudian ada efek sinergis apabila digunakan bersama dengan antiaritmia, herba ginkgo biloba, cengkeh, artemisia maupun ephedra. Jadi efek sinergis ini adalah efek yang menguatkan efek terapi. Jadi efek terapi yang muncul akan double seperti itu atau lebih besar dari penggunaan tunggalnya. Jadi perlu diwaspadai efek samping yang mungkin akan timbul atau efeknya terlalu poten eh, berlebihan dibanding kebutuhan tubuh seperti itu. Kemudian untuk dosis 2 kali 1 kapsul dengan catatan per kapsul itu mengandung 500 miligram ekstrak. Ini digunakan setiap hari. Nah, pada uji klinis diketahui dosis sekian, penggunaan selama 40 hari itu sudah muncul efek yang menguntungkan. Jadi sudah ada efek signifikan penurunan gula darah. Berikutnya ada pare yang rasanya pahit ini, kontraindikasi untuk kehamilan, menyusui dan anak. Kemudian peringatan, semua bagian tanaman pare dapat menurunkan fertilitas baik pria maupun wanita. Jadi ini perlu diwaspadai. Jadi silahkan dipilih-pilih mana kiranya pilihan herbal tunggal yang eh, aman, cocok untuk penggunaan pada kondisi masing-masing itu dan perhatikan pula efek samping yang mungkin ditimbulkan. Kemudian efek samping menimbulkan koma akibat hipoglikemi dan konvulsi atau kejang pada anak, peningkatan kadar glutamil transferase dan fosfatase alkalin fosfatase, kemudian sakit kepala. Interaksinya, pare dapat meningkatkan aktivitas insulin atau obat antidiabetes lain, juga obat penurun kadar kolesterol. Jadi pada kondisi tertentu dia akan baik, namun pada kondisi mungkin prediabetes atau gula darahnya baru meningkat sedikit, kalau dikombinasi pasien berisiko hipoglikemik. Kemudian posologi, 2 kali 2 kapsul dengan catatan 1 kapsul 500 miligram ekstrak digunakan tiap hari selama 11 hari itu sudah mampu menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian ada salam, daun salam. Jadi kontraindikasi belum diketahui, peringatan tidak dianjurkan pada kelainan fungsi hati dan ginjal. Lalu untuk efek samping belum diketahui, interaksi juga belum diketahui. Kemungkinan besar itu ada interaksi dengan obat anti hiperglikemik lainnya yang menimbulkan hipotensi. Jadi rutin cek kondisi apakah ada gejala klinis hipoglikemi atau tidak. Kemudian posologi 2 kali 1 saset. Di sini menurut data
Studi klinisnya, satu saset ini 5 gram serbuk per hari. Rebus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas. Kemudian ada jinten hitam. Jinten hitam ini penggunaannya ada beberapa jenis, misalkan menggunakan minyak, dosisnya 1 hingga 2,5 gram per hari. Kemudian serbuk 0,5 sampai 2 gram. Kemudian geprekan atau hancuran biji 2 gram, itu digunakan per hari. Dengan durasi waktu yang saya sebutkan ini, itu sudah menimbulkan efek yang signifikan. Nah, di sini disebutkan suplementasi jintan hitam meningkatkan kadar eh, apa namanya gula darah puasa HbA1c. Jadi ada peningkatan gitu. Namun HbA1c-nya dikabarkan meningkat. Namun tidak ada efek signifikan yang diamati pada parameter metabolik lain termasuk insulin, trigliserid, dan lain sebagainya. Nah, di sini jintan hitam ini saya ambil dari data artikel ilmiah. Nah, didapat hasil seperti ini. Nah, ini memang belum masuk menjadi komponen formularium fitofarmaka karena mungkin ada pertimbangan lain. Nah, tadi untuk herbal tunggal ini biasanya kalau kita peningkatan dosis, resiko efek samping juga meningkat. Nah, solusinya itu biasanya dikombinasi atau kita sebut ramuan poliherbal. Selain untuk menguatkan efek, mungkin beberapa mekanisme itu disasar sehingga efeknya dapat lebih baik, efek samping juga dapat ditekan karena dosis kecil-kecil gitu ya, dikecil-kecil dengan mekanisme berbeda digabung jadi satu sehingga seolah-olah dia tujuannya mantap gitu ya ke satu titik tujuan. Dengan dosis yang kecil tadi, resiko efek samping dan efek toksik juga dapat diturunkan. Nah, ramuan poliherbal ini saya ambil dari formularium fitofarmaka. Jadi, eh, kombinasinya yaitu fraksi ekstrak campuran daun bungur dengan kulit kayu manis. Nah, tiap kapsul mengandung 100 mg fraksi ekstrak dengan komposisi satu daun bungur dan rasio 3 untuk kulit kayu manis. Digunakan 1 kali 1. Peringatan hanya untuk penggunaan yang dianjurkan, jadi hanya untuk pasien diabetes. Kemudian selama penggunaan harus di bawah pengawasan dokter secara berkala. Lalu penggunaan dalam waktu lama yaitu di atas 12 minggu harus disertai pengamatan fungsi ginjal karena di sini mungkin ada risiko kerusakan ginjal. Kemudian efek samping aman jika digunakan pada dosis yang telah disarankan. Jadi gunakanlah pada dosis sesuai yang disarankan oleh produsen sebagai fitofarmaka ini. Kemudian ini ramuan kedua yang saya ambil dari ramuan jamu saintifik. Jadi ada daun salam 5 gram, herba sambiloto 5 gram, kulit kayu manis 7 gram, dan rimpang temulawak 10 gram. Ini ditimbang dari berat kering konstannya. Nah, cara penggunaan atau penyajian, rebus dulu 800 ml air dalam panci atau kendil, masukkan ramuan tadi dengan satuan tadi, itu satuan perharinya, kemudian angkat dan diamkan sampai suhu menurun, lalu saring menggunakan saringan. Hasil penyaringan diminum sehari 2 kali. Tadi hitungan komposisi ramuan tadi itu untuk penggunaan sehari. Jadi tiap hari harus dibuat baru supaya efeknya juga baik. Nah, penggunaan ramuan ini membutuhkan waktu setidaknya 3 sampai 6 minggu. Jadi penggunaan minimalnya dalam durasi sekian itu baru ditemukan muncul efek penurunan gula darah yang signifikan atau yang diinginkan sesuai kondisi pasien. Nih, penyiapan ramuan sebaiknya dilakukan untuk 2 sampai 6 minggu gitu. Jadi dipersiapkan bahwa kita akan memberikan pasien uh, pada durasi sekian. Nah, di sini juga ada peringatan. Jadi, ramuan jamu bekerja dengan cara menghambat pembentukan gula di hati, menghambat penyerapan gula pada usus, meningkatkan pengeluaran insulin dalam pankreas, dan meningkatkan penggunaan gula oleh membran sel, sehingga lebih tepat untuk penderita hiperglikemi atau DM tipe 2 khususnya. Penggunaan ramuan ini secara berlebihan tidak sesuai dengan takaran dapat menimbulkan rasa mulas, mual, begah, lemas, dan penurunan kadar gula darah yang berlebihan. Ini maksudnya efek samping. Kemudian apabila gejala dan kadar gula darah tetap atau meningkat setelah 1 minggu minum jamu, segeralah kondisi uh,
tersebut dikonsultasikan ke dokter. Jadi walaupun tadi durasinya 3 sampai 6 minggu, tapi di sini kita memantau gula darah tiap minggu. Bisa menggunakan glukotes yang stick untuk lebih praktis. Atau bisa tiap minggu itu pengecekan kadar gula darah di laboratorium. Kemudian apabila ada penyakit MAH, riwayat alergi atau penggunaan obat gula lain yang diminum bersamaan, segera konsultasikan dengan dokter sebelum memulai minum jamu ini. Karena supaya dokter tahu pasien sedang mengkonsumsi obat herbal juga, sehingga dokter bisa mempertimbangkan penyesuaian dosis dari obat kimia atau saran lain yang sesuai dengan kondisi pasien dan pertimbangan klinis dokter. Nah, kemudian interaksi, karena di sini menurut penelitian tahun 2020 pada pasien DM di sebuah rumah sakit, di sini diketahui bahwa 41,4% dari pasien DM tersebut mengkonsumsi herbal. Nah, dari kasus tersebut ternyata efek samping hipoglikemi ini ditemukan lebih banyak pada pasien mengkonsumsi herbal. Jadi herbal digunakan bersamaan dengan obat anti diabetes. Itu potensi hipoglikeminya semakin tinggi dibandingkan dengan memang ada secara mungkin ada polanya atau secara alamiah gitu ya. Memang wajar kalau misalkan ada kondisi-kondisi pasien tertentu, dosis-dosis OHO tertentu itu memang tetap ada risiko hipoglikemi. Di sini dihitung 24,4%. Nah, penggunaan herbal bersamaan dengan obat hipoglikemi ini meningkatkan risiko hipoglikemi. Jadi perlu diperhatikan adanya interaksi. Jadi interaksi ini terutama yang sinergis itu dapat meningkatkan risiko hipoglikemi. Nah, kita lihat interaksi yang ada gitu ya antara herbal dengan oho yang mana saja. Nah, di sini antara jahe. Nah, ini walaupun tadi saya tidak sebutkan, jahe memang sudah ada penelitian prakliniknya untuk diabetes. Di sini bisa pasien secara sengaja atau mungkin tidak sengaja meminum jamu yang ternyata di dalamnya ada campuran jahe atau pada bumbu masakan gitu ada ekstrak jahe, jadi jahe yang tambahan dimasak gitu ya. Jadi ini ada interaksi dengan metformin. Ini dapat menurunkan kadar gula darah, namun dikabarkan memang risiko hipoglikemik ini rendah gitu ya, atau tanpa menimbulkan risiko hipoglikemik dan tidak ada degenerasi sel hepat. Kemudian pare dan metformin, di sini ada efek sinergis atau saling menguatkan dalam menurunkan gula, hipoglikemi, meningkatkan kadar glikogen di hati. Jadi ada hasil interaksinya yaitu kemungkinan hipoglikemi serta peningkatan kadar glikogen di hati. Lalu biji klabet, di sini biasanya juga untuk gangguan saluran pencernaan terutama di usus, ya juga untuk salah satu terapi herbal pada kasus diabetes dengan mekanisme uh, kerjanya di usus ya terkait diet atau penyerapan makanan. Kemudian OHO yang berinteraksi dengan klabet yaitu insulin dan metformin. Sini efek sinergis sehingga risiko hipoglikemi berbahaya apabila kadar gula darah terlalu rendah. Kemudian kayu manis di sini berinteraksi dengan metformin, ini efek sinergis. Kemudian efek sinergis juga antara kayu manis dan glibenclamid. Di sini maksud saya kemudian sambiloto dengan glibenclamid. Di sini juga interaksinya sinergis. Kemudian yang berantagonis yaitu sambiloto dan metformin di sini bukannya sinergis, jadi kita mencari efek yang bagus gitu yang poten untuk menurunkan gula darah, justru sambiloto ini menurunkan bioavailabilitas dari metformin. Maksudnya kadar metformin di dalam darah itu akan menurun sehingga efek metformin itu tidak akan sebaik biasanya atau sebaik penggunaan secara tunggal. Efeknya bisa diantagonis. Jadi kita minum metformin tapi efeknya tidak kita rasakan sehingga gagal pengobatan diabetesnya ketika dikombinasi dengan sambiloto seperti itu. Ini pustaka yang saya gunakan. Jadi untuk eh, materi tadi, sekian yang bisa saya sampaikan bahwa ada terapi tunggal, terapi kombinasi, dan juga ada peluang interaksi. Jadi perlu kita eh, pertimbangkan baik-baik ketika ingin menggunakan herbal pada kondisi khususnya diabetes. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat. Silahkan cantumkan di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Kritik dan saran saya terima di kolom komentar. Kalau ingin mengajukan
topik lain juga silakan. Oke, saya tutup dulu sesi series Explore Herbal kali ini. Sampai jumpa lagi di series Explore Herbal berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.